Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan shell store. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sajid Nabawi Wijaya. NIM saya 2405102120. Perkenalkan, nama saya Sam Jimbong, NIM saya 2405102990. Perkenalkan, nama saya Ramsatmen, NIM 2405102012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Franciscus, NIM 2405102072. Perkenalkan, nama saya Edren Beni Manurung, NIM 2405102060. Di sini saya akan menjelaskan materi shell store dengan cara mencari gap sama dengan n per 2, yaitu keterangan n sama dengan jumlah array yang dinamakan jumlah array itu adalah sebagai berikut. Oke, pada step pertama kita bandingkan 2 dan 6 karena perbanding arraynya yaitu 4, hasilnya false, maka tidak sama. Pada sub 1.1 saya bandingkan 1 dan 5, maka hasilnya false. Saya bandingkan sub 1.2 yang dimana 4 dan 8 lebih besar, maka hasilnya false, hasilnya sama. Pada 1.3 bandingkan 3 dan 7, maka hasilnya false. Maka sampailah pada sebab 1.4, maka hasilnya tetap sama. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Sajid Nabawi Wijaya. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari Rahmat, yaitu melanjutkan gap kedua. Jadi di sini karena rumus untuk mencari jarak angka yang akan kita bandingkan yaitu gap atau jarak gap 2, rumusnya itu gap 1 per 2. Oke, di gap 1 yang sudah dijelaskan oleh Rahmat, hasilnya 4, berarti 4 per 2, jadi hasilnya 2. Jaraknya 2 atau gap 2. Kita masuk ke tahap selanjutnya. 2 1 4 3 6 5 8 7. Karena gap kedua itu 2, jadi kita bandingkan dengan jarak 2 langkah, berarti 2 dan 4. Dibandingkan apakah 2 lebih besar dari 4, hasilnya itu false. Karena false, maka tidak ada yang berubah, urutan masih tetap. Masuk selanjutnya, kita ambil dari yang 1, kita bandingkan dengan jarak 2 langkah dengan yang 3. Apakah 1 lebih besar dari 3? Tidak, hasilnya false. Maka akan kita lanjutkan tanpa adanya perubahan atau pertukaran. Lanjut, kita mulai dari angka 4, kita kasih jarak 2, kita bandingkan 4 apakah lebih besar dari 6, hasilnya false. Karena hasilnya false, maka angka tetap dengan urutan yang sama, 2 1 4 3 6 5 8 7. Kita masuk ke yang ketiga, keempat maksudnya, angka 3 kita bandingkan dengan 5, hasilnya false. Karena false, seperti biasa tidak ada pertukaran, masih menggunakan urutan yang sama. Sekarang ke yang nomor 6, angka 6 bandingkan dengan 8. Apakah 6 lebih besar dari 8? Hasilnya false. Karena hasilnya false,
seperti biasa, tidak ada pertukaran. Dan yang terakhir angka 5. Kenapa dibilang yang terakhir? Karena sudah mencapai ujung, artinya tidak ada lagi yang bisa dibandingkan. Apakah 5 lebih besar dari 7? Tidak. Karena tidak, maka hasilnya false. Jadi urutan tetap sama seperti yang di awal. Karena urutannya belum sesuai, tidak berurut, maka akan dilanjutkan gap ketiga. Gap ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya, Hung Pui Franciscus. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan step 3, di mana datanya hasil dari sebelumnya itu step 2, 21, 4, 3, 6, 5, 8, 7. Gap 3 sama dengan gap 2/2, di mana gap kedua yaitu 2/2 sama dengan 1. Kemudian masuk ke data 3.0. Apakah 2 lebih besar dari 1? Jawabannya true. Kemudian hasilnya ditukar, 2 dan 1 ditukar. Jadi masuk data 3.1, 1, 2, 4, 3, 6, 5, 8, 7. Apakah 2 lebih besar dari 4? Jawabannya false. Jadi hasilnya tetap. Kemudian masuk ke data 3.2. Apakah 4 lebih besar dari 3? Jawabannya true. Jadi 4 dan 3 ditukar. Masuk data 3.3. Apakah 4 lebih besar dari 6? Jawabannya false. Jadi hasilnya tetap. Kemudian masuk data 3.4. Apakah 6 lebih besar dari 5? Jawabannya true. Kemudian 6 dan 5 ditukar. Kemudian masuk data 3.5. Apakah 6 lebih besar dari 8? Jawabannya false. Jadi hasilnya tetap. Kemudian masuk ke data 3.6. Apakah 8 lebih besar dari 7? Jawabannya true. Jadi 8 dan 7 ditukar. Data 3.7 hasilnya sudah berurut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian dari algoritma pseudocode dari sensor. Nah, langkah yang pertama kita bisa mencari gapnya terlebih dahulu dengan rumus n/2, di mana n itu jumlah data yang kita buat. Datanya bisa bebas. Nah, misalnya kita punya data 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7. Datanya harus acak duluan. Jadi datanya ini ada 8. Kita bagi 2, 8/2. Ini 8/2, maka hasilnya 4. Maka gap sama dengan 4. Jika gap lebih besar sama dengan 0, maka proses akan berjalan selama gap lebih besar dari 0 hingga nantinya gap menuju ke 0. Nah, kita bisa buat ini I sama dengan gap, di mana itu 4 karena gapnya juga 4, itu akan berjalan selama I lebih kecil dari n, karena n-nya 8. Jadi 4 lebih kecil dari 8. Oke, selanjutnya teman saya akan menjelaskannya. Dan lanjut lagi di sini I sama dengan gap. Nah, gapnya tadi itu kan 4. I itu sama dengan 4. Kemudian masuk ke J sama dengan I. Jadi mana I sama dengan 4, maka J-nya sama dengan 4. Nah, karena J sama dengan 4, maka M-nya adalah 4. Kemudian masuk ke turunan-nya. Jika sini while J lebih besar dari gap dan array J kurang gap lebih besar dari 10, maka dikerjakan. Nah, di sini J-nya tadi adalah 4, dia lebih besar sama dengan gap-nya adalah 4. Lebih besar sama dengan 4. Dan array J itu 4 dikurang gap sama dengan 4, lebih besar dari 4. Nah, karena betul, maka kita kerjakan. Di sini kan 4 lebih besar dengan 4, betul, dan array 0 dan lebih. Oh, di sini kita akan membandingkan. Kemudian kita akan bandingkan array 0 apakah lebih besar dengan 4. Array 0 itu di sini sama dengan 2 dan array 4 adalah 6. Nah, karena 2 tidak lebih besar dari 6, maka data tetap. Di mana datanya akan tetap sama seperti ini: 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 4.
Kemudian kita lanjut di sini. Nah, di codingannya itu ada I++, di mana I dari sama dengan 4, maka tambahkan 1, itu I sama dengan 5. Nah, karena J sama dengan I, maka J sama dengan 5. Kemudian, karena J sama dengan 5, maka termnya ikut juga, jadi sama dengan 5. Masa codingannya, when J lebih besar sama dengan gap, dan array J dikurang gap lebih besar dari gap, tadi when J nya adalah 5, dan gapnya 4. Dan array J 5 dikurang gap 4 lebih besar dari 10. Nah, kemudian kita akan bandingkan di sini. Di sini array 1 apakah lebih besar dari 5? Nah, kita lihat array 1-nya itu adalah 1 dan array 5-nya adalah 5. Nah, karena 1 tidak lebih besar sama dengan 5, maka data tetap. Maka datanya akan tetap sama seperti di awal 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 4 dan akan lanjut oleh teman saya. Untuk mempersingkatnya, untuk terjadi proses penukaran, kita buat data baru karena data yang kami buat sangat lama untuk bernilai benar. Nah, jika misalnya kita punya data 4, 1, 5, 3, 2, 9, 8, 6, nah jumlah datanya tetap lawan sama yang kayak pertama tadi. Nah, jika ini sama dengan gap, kita gapnya tadi N/2, 8/2 hasilnya 8/2 hasilnya 4. Nah, Y J lebih besar sama dengan gap dan array J kurang gap lebih besar dari 10. J nya I sama dengan J nya, J nya 4 lebih besar sama dengan 4, ini bernilai benar. Dan array nya J nya tadi 4, gap nya kita dapat dari 4 kurang 4 sama dengan 0 lebih besar dari 4. Nah, array 0 ini, array 0 dibandingkan dengan tempat yang keempat. Array 0 ini di sini 4. Sedangkan yang di 4, 0, 1, 2, 3, 4, 2, maka bernilai benar. Maka di sini teman-teman akan terjadi proses penukaran di mana array J sama dengan 10. J nya tadi 4 sama dengan 10 nya yang kita dapat array yang pada array 0. Maka yang 4 tadi 0, 1, 2, 3, 4 bernilai 2 ditukar sama 4. Ini masuk ke sini menjadi 2, nanti data akhirnya 2, 1, 5, 3, 4, 9, 8, 6. Dan proses ini teman-teman akan berlanjut hingga gap lebih kecil dari 0. Dan rumus gapnya ini, gap yang pertama misalnya 4, berarti gap yang kedua ini 4 bagi 2 sama dengan 2. Teman-teman, sekian dari penjelasan algoritma short dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan Terima kasih.